Ini banyak yang pro kontra tentang perangkap ini. Jadi sederhana, saya jelaskan perangkapnya dulu. Ini salah satu modelnya kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, sesuai dengan permintaan yang banyak komen ke kita bahwa ingin juga dibahas tentang lalat buah. Penyebab buah cabai busuk yang disebabkan oleh lalat buah. Nah, untuk itu pada kesempatan sekarang saya ingin coba membahas tentang lalat buah. Sebelum kita fokus ke bagaimana cara mengatasi lalat buah ini, perlu saya jelaskan bahwa lalat buah ini menyerang hampir semua buah-buahan, terutama yang berkulit lunak, contohnya itu jambu air, kemudian belimbing, dan buah-buah lainnya yang lunak. Sehingga lalat itu mampu menusukkan telurnya ke buah tersebut. Jadi tidak hanya cabai. Nah, adapun efek yang diakibatkan oleh lalat buah ini, ketika lalat itu menyimpan telurnya di buah, seiring dengan perkembangan buah itu sampai buah matang, si telur menetas, jadilah ulat di dalam, sehingga buah jatuh. Dan setelah buah jatuh itu biasanya ulatnya keluar masuk ke dalam tanah atau pasir. Beberapa hari kemudian terbang juga menjadi lalat lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Kerugian yang diakibatkan oleh lalat buah cukup dahsyat. Jadi kadang yang menyedihkan ketika buah masih kecil atau masih mentah, itu kelihatannya aman-aman aja. Tahu-tahu setelah matang ternyata dalamnya banyak ulatnya. Petani melon juga banyak mengalami kerugian, termasuk cabai yang diakibatkan oleh lalat buah ini. Lalat buah itu sendiri warnanya kuning keemasan. Kalau tidak kita gunakan perangkap tuh untuk melihat secara kasat mata normal seperti ini nggak bisa. Jadi karena samar warnanya. Tapi ketika kita pancing untuk gunakan perangkap, baru kita akan tahu lalat buah itu seperti apa. Baik, untuk mengendalikan lalat buah, ada beberapa cara yang umum dilakukan oleh para petani. Yang pertama itu yaitu menggunakan insektisida ya. Ini pakai insek. Biasanya insektisida yang memiliki bau yang lumayan, contoh yang berbahan aktif sipermetrin, bau, contoh-contoh mereknya kayak sidametrin, kemudian kurakron, kalau nggak salah propenopos ya, kurakron itu baunya luar biasa. Nah, itu salah satunya digunakan insektisida seperti itu, tapi kebanyakan fungsinya hanya untuk menghalau, karena lalat buah itu tidak suka dengan aroma bau daripada insektisida tersebut. Kelemahannya, kalau kita mengandalkan insektisida itu, frekuensi penyemprotan juga harus agak sering. Paling tidak 3 atau 4 hari sekali udah dispray lagi. Kemudian nanti kalau udah hilang aromanya, lalat itu datang lagi. Dibilang efektif ya lumayan, tidak juga ya tidak terlalu efektif. Nah, ini masalah lalat buah. Kemudian yang kedua, ada yang sering dilakukan petani itu, dia dengan menggunakan kapur barus ya Mas Dika. Kapur barus, kamper. Biasanya kamper yang bulat kecil-kecil itu ada yang dibungkus pakai kain supaya aromanya yang penting keluar, digantung di lanjaran-lanjaran atau di bedengan tuh digantung beberapa buah, ada yang digeletakin di bedengan, sehingga dengan aroma kamper ini lalat buah tuh tidak mau. Hanya mungkin daya tahan berapa hari kamper itu akan habis. Jadi lumayan cepat juga, tapi lumayan ini hanya untuk menghalau juga
lalat buah itu sendiri. Nah, lalu kalau saya sendiri, cara pengendalian lalat buah ini lebih condong menggunakan perangkap. Jadi kita gunakan perangkap. Ini banyak yang pro kontra tentang perangkap ini. Jadi sederhana, saya jelaskan perangkapnya dulu. Ini salah satu modelnya, kita gunakan botol air mineral yang kita kasih bolong kecil seperti ini. Ada juga yang menggunakan corong, dimasukkan kuncupnya ke sini, corongnya buka. Jadi bikin 2 lubang kiri kanan seperti ini untuk dimana lalat buah itu bisa masuk. Untuk memancing lalat buah masuk itu kita gunakan petrogenol seperti ini. Ini khusus untuk lalat buah yang kita celupkan menggunakan kapas. Jadi langsung saya praktekkan aja. Tinggal kita membuat kawat seperti ini supaya tutup ini tidak turun dan tidak naik. Jadi tertahan, dikasih lipatan kawatnya sederhana seperti ini. Ada juga yang dengan sistem ditidurin seperti ini, dipotong separoh, kemudian seperti bubuk. Banyak model. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Ini saya coba buka, ini lumayan keras nih kalau nggak salah. Nah. Jadi si kapas ini kita celupkan ke botol, nggak usah terlalu besar. Seperti ini, kemudian kita masukkan dan dia menggantung. Biasanya hanya dalam kurun waktu 1-2 menit di lingkungan ini kalau ada lalat, itu udah langsung datang. Mungkin sebentar lagi mudah-mudahan ada yang datang. Dan bagian bawah ini kita kasih air. Ketika lalat itu nempel di kapas, dia akan jatuh dan tidak bisa terbang. Atau dikasih furadan bagian bawahnya. Sehingga ketika jatuh lalat itu akan mati. Ada furadan. Nah, contohnya ini pakai furadan seperti ini, tinggal kita masukkan di bagian bawahnya, bisa. Kemudian petrogenol ini bisa tercium oleh lalat buah kurang lebih radius 20 meter. Makanya disitulah banyak yang kontra bahwa kelemahan petrogenol itu mengundang lalat buah yang di luar area itu akan masuk ke kebun kita. Memang betul ini adalah mengundang lalat buah, tapi justru dengan kita menggunakan petrogenol ini kita dapat menangkap lalat itu sendiri. Walaupun yang masuk itu hanya yang jantan. Jadi ketika jantannya itu kena, maka yang betina itu tidak akan bertelur mengganggu buah-buah tanaman yang kita rawat. Jadi radiusnya 20 meter. Nah, sebenarnya kalau menurut saya menggunakan perangkap ini masih cukup efektif. Cuma ada beberapa tip yang harus kita lakukan ketika menggunakan perangkap ini. Yang pertama, gunakan perangkap ini ketika tanaman baru menjelang berbunga. Jangan setelah buah besar baru kita ribut menggunakan perangkap. Sejak awal. Jadi sudah kita pasang perangkap-perangkap ini di beberapa titik. Ketika buah baru berbunga atau menjelang berbunga udah kita gunakan, sudah kita perangkap lalatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkan perangkap-perangkap ini jangan di area kebun. Jadi di luar area kebun. Umpamanya kebun kita di sini, ya kita gunakan perangkap tuh di sinilah. Kurang lebih beberapa meter di luar area kebun. Seperti itu. Jadi jangan sampai di area kebun sehingga sebelum si lalat masuk ke perangkap ini sempat menaruh telur dulu di buah kebun kita. Jadi tempatkan di luar area. Jadi yang pertama tadi, sedini mungkin buat perangkapnya, jangan nunggu buah besar. Kedua, tempatkan di luar area. Begitupun ketika kita punya tanaman, contoh di halaman rumah kita punya jambu air selalu busuk. Gunakan perangkap ini, tapi perangkapnya jangan digantung di tanaman jambu air yang di halaman kita punya itu. Tapi perangkapnya ini kita gantung di samping rumah atau di belakang rumah. Jadi jangan terlalu dekat.
Nah, itu caranya. Jadi rata-rata kesalahan dalam membuat perangkap ini adalah soal waktu dan penempatan. Jadi buat saya perangkap ini masih cukup efektif untuk kita gunakan. Namun dengan dua hal tadi, sedini mungkin kita buat dan tempatkan di tempat yang memang tidak terlalu dekat dengan area tanaman yang kita miliki. Kuncinya itu. Kemudian dari sisi biaya, bahwa dengan menggunakan petrogenol ini termasuk murah. Ini harganya sekitar 8.000 sampai 10.000. Walaupun botol kecil ini isinya tidak terlalu banyak ini, dengan kapas yang tidak terlalu besar, satu botol ini bisa kita buat 5 sampai 10 mungkin Sampai cukup 10 ya. apa, Pak? 10 botol kita cukup. Dan setiap minggu bisa kita perbaharui lagi. Jadi setelah 1 minggu kita celup lagi ke petrogenol, baru kita gantung lagi. Dan nanti kita akan lihat seberapa banyak lalat itu akan masuk kalau di lingkungan kita sudah banyak lalat. Lingkungan yang paling biasanya memiliki banyak lalat buah itu di mana di lingkungan itu sudah banyak tanaman-tanaman buah, baik itu jambu, belimbing, mangga, dan lain-lain. Kalau banyak tanaman buah di area sekitaran kebun kita, dapat dipastikan lalat buahnya pun akan banyak. Jadi mungkin itu tips sederhana bagaimana mengatasi lalat buah. Dan satu lagi, ada insektisida juga yang memang khusus untuk lalat buah, cuma secara kebetulan saya agak lupa itu mereknya, dan memang dia dikhususkan untuk memberantas lalat buah. Mungkin nanti ada yang komen untuk menginformasikan kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses selalu. Mari kita senantiasa saling mengisi untuk belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.